sahabat yang Anda sayangi. Bagaimana sikap Anda ketika Anda berjalan melewati pemakaman di malam hari? Terbukti bahwa manusia itu melakukan segala hal sesuai dengan pemahaman yang ia miliki. Berarti, apabila kita hendak merubah sikap seorang, apa yang harus kita ubah? Bisakah merubah sikap seorang itu dengan pengebomannya? Perubahan apa yang Anda inginkan? Apakah ingin berubah jadi orang yang kaya? Atau ingin berubah jadi orang yang terkenal? Atau ingin berubah menjadi juru dakwah? Atau ingin berubah menjadi agen perubahan dunia? Atau juga ingin berubah menjadi orang yang sukses dunia? Atau ingin berubah menjadi orang yang baik? Maka kalau misalkan ditanya kepada setiap manusia, pasti jawabannya itu relatif, berbeda-beda, tergantung pemahaman manusia. Perubahan seperti apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta? Ada nggak pencipta itu? Jangan-jangan nggak ada aja. Itu menandakan pasti ada orang yang membuat meja. Jadi adanya bintang, bulan, matahari, bumi, planet dan semacamnya itu menandakan pasti ada pencipta. Mustahil nggak ada pencipta. Sesuatu yang teratur itu pasti ada penciptanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, termasuk juga nikmat sehat. Dan semoga nikmat yang Allah berikan bisa mengantarkan kita kepada ketaatan, bisa memaksimalkan kita dalam melakukan berbagai macam amal ibadah, amal soleh, dan semoga kita mendapatkan ridhonya Allah. Dan semoga juga kita nggak cuma dikumpulkan di dunia, semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan coba sharing tentang perubahan. Kenapa perubahan? Ya karena memang di dunia ini senantiasa mengalami perubahan, termasuk pada kehidupan manusia senantiasa mengalami perubahan. Misal ya, alam semesta ini dari pagi berubah menjadi siang, berubah menjadi malam, mengalami perubahan. Termasuk juga musim panas berubah menjadi musim hujan. Tumbuhan juga mengalami perubahan, dari yang kecil berubah menjadi besar. Dari yang awalnya gak berbuah berubah menjadi berbuah. Dari yang awalnya buahnya mentah berubah menjadi buahnya basah sehingga bisa dikonsumsi oleh manusia. Senantiasa mengalami perubahan. Hewan juga demikian, dari kecil berubah menjadi besar. Dari besar beranak pinak, habis itu berubah lagi. Termasuk juga kehidupan manusia. Biologis manusia juga mengalami perubahan. Dari yang waktu masa-masa kanak-anak, habis itu menjadi masa remaja menjadi dewasa. Senantiasa mengalami perubahan. Itu biologis manusia. Termasuk juga bagaimana kehidupan manusia itu senantiasa juga berubah. Kehidupan manusia. Contoh nih ya. Dulu saya ingat betul kalau ingin menelpon itu pergi ke wartel, warung telepon. Masih belum ada handphone, masih belum ada HP. Jadi kalau ingin menghubungi saudara yang jauh maka pakai wartel, pergi ke wartel. Memasukkan uang koin, habis itu pencet tombolnya bisa kita gunakan untuk telepon. Jadi orang zaman dulu kalau berbisnis wartel itu laku. Ya karena orang zaman dulu kalau ingin nelpon pergi ke wartel dulu. Yang jadi pertanyaan, kalau seandainya orang zaman sekarang nggak mau berubah, masih tetap mau berbisnis wartel, kira-kira laku nggak? Nggak laku. Kenapa? Ya karena semua manusia seakan-akan sekarang pegang handphone semua. Jadi nggak akan laku kalau masih berbisnis wartel. Gitu. Misal lagi, berbisnis warnet, warung internet. Dulu juga laku. Warnet itu merebak di pinggir-pinggir jalan itu banyak. Dan banyak anak-anak remaja itu dulunya suka main internet di warnet tadi. Entah itu main game, entah itu browsing Facebook atau apa dan semacamnya, atau mengerjakan tugas kuliah dan semacamnya. Maka dulu orang berbisnis warnet itu laku. Pendapatannya banyak setiap harinya karena nggak sepi. Tapi kalau sekarang
tetap berbisnis warnet, laku nggak? Nggak. Kenapa? Karena emang semua banyak anak-anak itu sudah dekat dengan internet. Seakan-akan di rumahnya itu sudah ada wifi-nya semua, ada internet semua. Dan handphone yang dipakai itu handphone smartphone yang memang sudah ada internetnya. Maka kalau seandainya ada orang yang mau tetap istiqomah, bersikukuh gitu ya, mau berbisnis warnet, ya maka sekarang itu nggak akan laku. Karena zamannya sudah mengalami perubahan. Dulu, kalau saya ada tugas, itu penyimpanan ke komputer itu, kalau sekarang flash disk ya. Kalau dulu itu disket. Disket itu memorinya berapa ya? MB lah, nggak sampai 1 giga itu nggak ada MB. Maka kalau sekarang kita tetap bersekuku pakai disket itu, kira-kira ketinggalan nggak? Ketinggalan. Sama juga handphone. Kalau seandainya sekarang itu handphone kita masih pakai handphone yang jadul, nggak pakai smartphone, maka kita juga akan ketinggalan. Dulu saya ingat betul, memori telepon saya dulu itu masih ada yang 12 MB, ada yang 32 MB, kalau nggak salah ada 62 MB. Itu memori telepon zaman dahulu. Kalau sekarang kita tetap pakai memori telepon yang segitu kapasitasnya, kira-kira muat nggak? Nggak muat. Ketinggalan nggak? Ketinggalan. Nah, kalau minimal sekarang itu memori handphone itu minimal ya 1 giga atau 2 giga, atau ada yang sampai 8 giga dan semacamnya. Maka kalau tetap pakai memori card yang zaman dahulu yang masih 12 MB atau 32 MB atau 62 MB, maka kita akan ketinggalan. Itulah dunia. Dunia itu senantiasa mengalami perubahan, termasuk juga manusia. Manusia juga senantiasa mengalami perubahan. Maka syarat berubah itu harus ada pergerakan, harus bergerak, harus berubah. Berubah itu harus ada pergerakan. Sesuatu yang bergerak itu akan menghasilkan sebuah perubahan. Kalau nggak bergerak, maka dia tidak akan menghasilkan sebuah perubahan. Tidak sampai kepada tujuan. Air kalau menggenang, dia akan keruh. Kalau air itu mengalir, nggak akan keruh. Jadi kalau air mengalir nggak keruh. Justru kalau mengenang, dia keruh. Termasuk juga manusia. Manusia kalau seandainya nyoba diem, maka dia pasif. Nggak akan ada perubahan. Maka manusia itu harus bergerak. Peluru pistol kalau seandainya nggak ditembakkan, maka tetap ada di pistolnya. Maka supaya dia itu sampai kepada tujuan, maka harus ditembakkan. Pelurunya itu sampai kepada tujuan. Begitupun juga anak panah. Jadi kalau anak panah itu cuma di busurnya gitu, maka nggak akan sampai kepada tujuan. Maka harus digerakkan supaya anak panah itu sampai kepada tujuan. Maka manusia juga sama. Kalau seandainya manusia ingin berubah, maka dia harus bergerak. Sehingga pergerakan itu menghasilkan yang namanya sebuah perubahan. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maka Allah itu mengisyaratkan kalau antum mau berubah harus berawal dari antum sendiri. Maka nggak bisa kita itu berubah dengan sendirinya gitu. Berubah pribadi kita atau sikap kita berubah dengan sendirinya itu nggak bisa. Maka harus dimulai dari diri sendiri. Ya kalau seandainya kita itu membiasakan perkara-perkara yang buruk, maka pasti nanti perubahannya itu akan menghasilkan keburukan. Tapi kalau kita biasakan perkara-perkara yang baik, maka pasti nanti perubahannya mengarah kepada kebaikan. Maka harus dimulai dari diri sendiri. Mulailah kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka nanti akan menghasilkan manusia-manusia atau pribadi-pribadi yang baik. Dan Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali dirimu sendiri yang mengubah, atau kaum itu sendiri yang mengubah. Maka manusia ini akan bersikap sesuai dengan pemahaman yang ia miliki. Nih, bagaimana sikap Anda ketika bertemu dengan musuh? Coba, tadi manusia ini berubah sesuai dengan pemahamannya atau bersikap sesuai dengan pemahamannya. Maka bagaimana kalau seandainya antum bertemu dengan musuh antum? Gimana coba? Ya mungkin malas ya, atau enggak, pura-pura enggak melihat atau menyingkir gitu kalau ketemu sama musuh. Bagaimana sikap Anda ketika Anda bertemu dengan sahabat yang Anda sayangi? Bertemu dengan sahabat yang Anda
sayangi. Justru pasti mengalami perubahan. Sikap yang awal bertemu dengan musuh itu ya lagak-lagaknya itu nggak seneng atau acuh atau malah menghindar, tapi kalau bertemu dengan sahabat yang disenangi malah juga sikapnya berubah, ngomong, berbicara ataupun mengucapkan salam dan semacamnya, itu sikapnya berubah. Bagaimana sikap Anda ketika bertemu dengan orang yang belum pernah Anda kenal? Misalkan di dalam bis, gimana sikap Anda kalau ketemu sama orang yang nggak kenal? Ya mungkin diem aja gitu ya, karena nggak kenal gitu. Bagaimana sikap Anda ketika Anda berjalan melewati pemakaman di malam hari? Sepi, nggak ada apa-apa, tengah malam, habis itu kalian mendengar suara aneh-aneh gitu, gimana sikapnya? Termasuk juga bagaimana sikap Anda ketika bertemu dengan saya atau ketika melihat saya, gimana sikap? Nah, semua sikap-sikap itu pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena beda pemahaman. Yang membedakan sikap itu adalah pemahaman. Maka kita lihat, terbukti bahwa manusia itu melakukan segala hal sesuai dengan pemahaman yang ia miliki. Jadi perbuatan manusia itu yang mempengaruhi itu adalah pemahamannya. Berarti apabila kita hendak merubah sikap seorang, apa yang harus kita ubah terhadap orang itu? Yaitu pemahamannya. Jika kita hendak merubah sikap kita dari tidak tahu menjadi tahu, maka yang harus dirubah itu adalah pemahamannya. Jika hendak merubah sikap dari benci menjadi suka, maka apa coba yang dirubah? Tentu juga pemahamannya. Jika kita ingin mengubah sikap kita dari tidak islami menjadi islami, apa coba yang dirubah? Pemahaman juga. Bagaimana mengubah orang yang awalnya bejat, yang tidak taat, yang suka maksiat gitu, suka berbuat dosa, suka melanggar hukum-hukum Allah, apa coba yang dirubah? Justru yang dirubah itu juga pemahamannya. Sehingga kita melihat banyak orang-orang yang bertobat gitu ya, yang awalnya suka bermaksiat, habis itu berubah menjadi orang yang taat. Lah, proses perubahannya itu dimulai dari apa juga? Dari pemahamannya. Maka, bisakah merubah sikap seorang itu dengan pengeboman? Bisa nggak? Mengubah sikap manusia dengan kebom? Ataukah mengubah sikap manusia dengan kekerasan, dipaksa? Atau mengubah sikap dengan penganiayaan, pemaksaan dan lain-lain? Bisa nggak? Maka jawabannya nggak bisa. Maka perubahan yang bisa dimaksimalkan untuk mengubah manusia itu tentu pemahaman, nggak bisa dengan proses kekerasan. Lalu pertanyaannya, perubahan apa yang Anda inginkan? Jadi kalau seandainya Anda ingin berubah, maka perubahan apa yang Anda inginkan? Apakah ingin berubah jadi orang yang kaya? Atau ingin berubah jadi orang yang terkenal? Atau ingin berubah menjadi juru dakwah? Atau ingin berubah menjadi agen perubahan dunia? Atau juga ingin berubah menjadi orang yang sukses dunia? Atau ingin berubah menjadi orang yang baik? Perubahan apa yang Anda inginkan? Maka kalau misalkan ditanya kepada setiap manusia, pasti jawabannya itu relatif, berbeda-beda, tergantung pemahaman manusianya. Maka pertanyaan itu harus diganti supaya jawabannya nggak relatif. Karena kalau semua pertanyaan tadi ditanyakan kepada manusia, pasti jawaban manusia itu berbeda-beda. Ada orang yang kaya, ada orang yang ingin jadi orang baik, ada orang yang ingin jadi terkenal dan semacamnya. Pasti jawabannya relatif. Maka kita ubah jawabannya, pertanyaannya. Perubahan seperti apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta? Nah, kalau ini pertanyaannya pasti benar gitu jawabannya. Perubahan seperti apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta manusia? Maka untuk menjawabnya dulu, maka kita harus buktikan dulu, ada nggak pencipta itu? Jangan-jangan nggak ada gitu. Ada nggak pencipta itu? Maka apakah Sang Pencipta itu benar adanya? Jika kita melihat alam semesta, manusia dan kehidupan, maka tidak mungkin semuanya itu ada dan berjalan tanpa ada yang menciptakan dan mengaturnya. Oleh karena itu, adanya pencipta itu pasti adanya. Misal, meja itu menandakan pasti ada orang yang membuat meja. Gak mungkin meja itu ada dengan sendirinya. Ya enggak? Iya. Misal, kotoran sapi
itu menandakan ada sapi. Gak mungkin kotoran itu ada dengan sendirinya. Termasuk juga jejaknya manusia, jejak kaki manusia, itu pasti menandakan ada manusia. Begitu juga alam semesta. Jadi adanya bintang, bulan, matahari, bumi, planet dan semacamnya itu menandakan pasti ada pencipta. Mustahil nggak ada pencipta. Coba, sesuatu yang teratur itu pasti menandakan adanya pencipta. Handphone itu teratur. Ada nggak penciptanya? Ada. Sesuatu yang teratur itu pasti ada penciptanya. Mustahil ada dengan sendirinya. Pergantian siang dan malam, perubahan dan teratur. Termasuk juga musim, berubah dan teratur. Ada hujan, ada panas, berubah dan teratur. Dan teraturan itu menandakan pasti adanya pencipta yang mengatur. Mustahil nggak ada yang ngatur gitu. Baju ini menandakan ada penciptanya, pembuat bajunya gitu. Termasuk tadi alam semesta ini itu pasti ada penciptanya. Termasuk juga manusia. Manusia itu pasti juga ada penciptanya gitu. Nah, seperti yang saya pernah bahas di sebelumnya itu, ketika sperma itu masuk ke sel telur gitu kan. Itu coba kapan dia rapatnya? Wahai kamu nanti ya sel itu jadi kuping ya, jadi mata ya, jadi rambut ya, jadi gigi ya, dan pengaturan dan semacamnya itu juga ada pada hewan juga sama gitu. Dan nggak ada yang tumpang tindih, semuanya lengkap gitu dan teratur. Maka pasti manusia itu ada pengaturnya. Termasuk juga kehidupan. Kehidupan ini juga ada penciptanya yang mengatur juga. Misal kalau seandainya kita ingin sakit sariawan, maka kita ada jeruk vitamin C untuk menyembuhkan sariawan, dan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang banyak. Coba lagi misalnya ulat itu terkadang nggak dipikirkan. Tahu nggak apa fungsi dari ulat? Apa maksud pencipta menciptakan ulat? Coba kalau seandainya nggak ada ulat, maka pasti bangkai-bangkai itu nggak terurai. Kalau bangkai-bangkai nggak terurai, maka pasti di mana-mana itu ada bangkai. Bangkai kucing, bangkai tikus, bangkai ayam, bangkai sapi dan semacamnya. Karena nggak terurai, maka muncullah yang namanya ulat, atau diciptakanlah yang namanya ulat untuk mengurai. Jadi kehidupan itu pasti ada pencipta. Mustahil nggak ada pencipta. Maka sifat pencipta itu wajibul wujud atau wajib adanya. Termasuk juga azali, tidak berawal dan tidak berakhir. Maka pasti dalam kehidupan ini, alam semesta ini termasuk juga manusia itu pasti hasil ciptaan. Gak mungkin ada dengan sendirinya. Maka yang jadi pertanyaan, apakah alam semesta itu sang pencipta? Maka jawabannya bukan. Karena alam semesta adalah kumpulan dari benda-benda angkasa yang terbatas. Kumpulan dari benda-benda angkasa yang terbatas itu juga sifatnya terbatas. Sesuatu yang bersifat terbatas itu bukanlah sifat ketuhanan. Maka alam semesta itu bukan Tuhan atau bukan pencipta. Termasuk manusia. Apakah manusia itu sang pencipta? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena manusia itu bersifat terbatas. Manusia juga membutuhkan yang lain. Sesuatu yang terbatas dan membutuhkan yang lain itu bukan sifat ketuhanan. Ya, jadi kalau ada yang manusia mengaku Tuhan itu hoax gitu. Karena manusia itu terbatas dan juga membutuhkan yang lain. Sesuatu yang terbatas dan membutuhkan yang lain itu bukan sifat Tuhan atau bukan karakter Tuhan. Apakah kehidupan itu juga sang pencipta? Maka jawabannya bukan. Karena kehidupan itu bersifat individual. Jika ada satu individu hidup, belum tentu individu yang lain juga hidup. Jika ada satu individu mati, maka belum tentu individu yang lain juga mati. Sesuatu yang bersifat individual bukanlah sifat ketuhanan. Maka dengan demikian, alam semesta, manusia, dan kehidupan itu adalah bukan sang pencipta, melainkan hasil ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Allah SWT memberitahukan perubahan yang diinginkan kepada manusia? Coba, kalau seandainya kita sudah meyakini bahwasanya Allah sebagai pencipta, maka apa sebenarnya yang diberitahukan oleh Allah untuk mengubah manusia? Atau perubahan apa yang diinginkan oleh Allah kepada manusia? Allah itu ingin kita itu berubah jadi apa?
Maka jawabannya kita harus melihat yang ada pada Al-Quran. Kenapa? Ya, karena Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Maka apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita, maka kita lihat dari Al-Quran. Nah, sebelum itu, sebelum kita melihat Al-Quran, maka kita juga harus meyakini benar nggak Al-Quran itu kalamullah. Maka untuk membuktikan itu, ada 3 kemungkinan tentang asal muasal Al-Quran. Dari mana sebenarnya Al-Quran itu? Ada 3 kemungkinan. Sebenarnya ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya gitu, tapi ini juga mengulang gitu ya, untuk lebih menguatkan. Ada 3 kemungkinan tentang asal muasal Al-Quran. Yang pertama itu, Al-Quran berasal dari orang Arab. Kenapa? Ya karena memang turunnya di Arab gitu. Yang kedua, Al-Quran berasal dari Nabi Muhammad. Kemungkinan yang kedua, karena yang membawa Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Makanya kemungkinan yang kedua, Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Kemungkinan yang ketiga, Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari manakah yang benar Al-Quran itu? Maka misalnya Al-Quran itu buatan orang Arab. Ternyata orang Arab itu tidak ada yang mampu membuat semisal Al-Quran. Padahal zaman saat Al-Quran turun adalah zaman kemasan bahasa dan sastra Arab. Sampai saat ini pun tidak ada yang mampu semisal Al-Quran. Misalnya, paling sedikit itu ada 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ternyata orang-orang Arab zaman dahulu, meskipun di sana itu banyak orang-orang penyair, pada zaman itu zaman keemasan sastra Arab, ternyata orang-orang zaman dulu nggak mampu membuat semisal Al-Quran. Meskipun hanya 3 ayat, gitu, nggak mampu. Bahkan Al-Quran sendiri menentang orang Arab yang fasih berbahasa dan bersastra Arab untuk membuat semisal Al-Quran. Apa coba tantangannya? Itu tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan apabila kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka buatlah 1 surat saja yang menyerupai Al-Quran. Panggillah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ternyata ketika ayat ini turun untuk menantang manusia bangsa Arab zaman dulu, ternyata orang-orang Arab zaman dahulu nggak mampu membuat semisal Al-Quran meskipun hanya 1 surat. Maka ancamannya, kalau seandainya orang Arab nggak mampu membuat 1 surat, maka Allah itu mengancam, membuat ancaman, memberikan ancaman kepada bangsa Arab. Apa itu? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan apabila kalian tidak mampu dan pasti tidak akan mampu membuat semisal Al-Quran, maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang ingkar atau bagi orang-orang yang kafir. Maka kalau kamu, wahai orang-orang Arab atau wahai penduduk manusia ini semuanya, gak mampu membuat semisal Al-Quran, maka takutlah kamu terhadap ancaman dari Allah, yaitu siksa neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang ingkar, yang gak mau taat. Kemungkinan yang kedua, buatan Nabi Muhammad. Lah, Muhammad adalah orang Arab, maka tantangan bagi orang-orang juga berlaku bagi Muhammad, bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga orang-orang Arab, maka tantangannya juga berlaku pada Nabi Muhammad. Gaya bahasa hadis dan Al-Quran itu beda. Makanya nggak mungkin manusia itu menguasai 2 gaya bahasa. Bahasa hadis dengan bahasa Al-Quran itu beda. Padahal ketika Nabi Muhammad membacakan wahyu Al-Quran pada saat yang sama, juga menjelaskan wahyu tersebut dengan hadis, bahasa hadis, dan itu berbeda. Tidak mungkin dari satu otak dan satu lisan terpancar 2 gaya bahasa yang sangat jauh berbeda, dan itu dalam waktu yang hampir bersamaan, itu nggak mungkin. Maka dengan demikian, kemungkinan yang benar adalah Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggal satu masalah lagi, bagaimana membuktikan bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah Rasul? Setiap orang, jawabannya bagaimana membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang Rasul? Maka setiap orang yang membawa wahyu dari Allah, membawa Al-Quran, juga pasti otomatis orang tersebut adalah Rasulullah.
maka Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah atau utusannya Allah. Karena seorang itu yang membawa wahyu dari Allah SWT itu pasti seorang nabi. Makanya pasti Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, setelah kita tahu bahwa Al-Quran berasal dari Allah, maka kita harus segera mencari tahu apa sebenarnya perubahan yang Allah inginkan terhadap kita. Allah itu menginginkan manusia itu berubah bagaimana. Maka kita harus tahu juga apa tujuan Allah menciptakan kita. Coba, adakah yang tahu tujuan Allah menciptakan kita? Itu tertuang di Al-Quran surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Berarti tujuan kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, setelah kita beriman dan beribadah kepada Allah, maka perubahan seperti apa yang Allah inginkan itu juga tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Maka Allah itu menginginkan kita itu, yang pertama tujuan penciptaan manusia itu beribadah kepada Allah. Yang kedua, Allah inginkan kita itu untuk memeluk Islam secara kafah, atau taat kepada aturan-aturan Islam itu secara kafah, atau masuk ke dalam ajaran Islam ini secara kafah, secara totalitas. Ternyata Allah itu inginkan kita itu untuk berubah dari mengikuti langkah-langkah setan menuju kepada masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Lah, bagaimana cara kita agar mampu berubah masuk Islam secara menyeluruh, secara kafah? Maka insya Allah kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.